Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitri Rahmadani, NIM 1811250026. Ini saya akan membuat video UAS pengembangan pembelajaran sentra. Pengembangan pembelajaran sentra yang pertama yaitu ruang lingkup pembelajaran. Pendidikan anak usia dini memiliki standar kompetisi yang didasarkan pada perkembangan anak. Standar kompetisi ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum anak usia dini. Standar kompetisi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek sebagai berikut, yaitu moral dan nilai agama, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Ruang lingkup materi pembelajaran PAUD. Pembelajaran pada anak usia dini dilakukan melalui kegiatan bermain yang dipersiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi dan proses belajar. Materi belajar bagi anak usia dini dibagi menjadi dua kelompok. Yang kedua yaitu konsep dasar pembelajaran PAUD adalah pendidikan yang memberikan pengasuhan, perawatan, dan pelayanan kepada anak yang baru lahir sampai usia 6 tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, PAUD termasuk dalam jenis pembelajaran non-formal. 3 yaitu karakteristik PAUD. Adapun karakteristik cara belajar anak menurut Mas Sito dan kawan-kawan adalah: yang pertama yaitu anak belajar melalui bermain. Anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya. Anak belajar secara alamiah. Anak belajar paling baik jika apa yang dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhan aspek perkembangan, bermakna, menarik, dan fungsional. 4. Prinsip-prinsip pembelajaran PAUD. Yang ke-1 yaitu pendidikan haruslah berorientasi pada kebutuhan anak dan semua aspek perkembangannya. Kebutuhan dan perkembangannya anak baik fisik maupun psikis, yaitu intelektual, bahasa, motorik, dan sosial emosional anak, dan tidak hanya berorientasi pada satu siswa saja, melainkan diperlukan non-diskriminasi antara siswa dan guru. Adanya non-diskriminasi sangatlah penting dalam sebuah lembaga pendidikan agar semua anak dapat mengenyam pendidikan tanpa harus membedakan bangsa, bahasa, jenis kelamin, tingkat sosial, dan agama, maupun anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu belajar haruslah didasari dengan bermain sesuai dengan karakter anak dalam usia perkembangannya. Mengapa demikian? Karena anak dalam usia dini ini sesuai dengan teorinya bahwa anak-anak harus belajar secara konkret. Selain itu, anak usia dini ini belum bisa mengontrol gerakannya. Ia masih suka bermain, sehingga dalam pembelajaran harus dilakukan dengan bermain. Ini dapat dilihat ketika di dalam kelas seorang siswa tidak akan duduk selama 1 jam. Mereka jika tidak kuat akan beraktivitas sendiri dengan cara berlari atau berjalan di dalam kelas. Yang ketiga yaitu lingkungan yang kondusif yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Seseorang anak diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan membantu seseorang anak dalam mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Selain itu, dalam berproses belajar dengan mengeksplorasi semua inderanya, baik penciuman, rasa, peraba, penglihatan, dan pendengaran melalui sebuah lingkaran dalam bermain. 4. Menggunakan pembelajaran terpadu melalui tema yang menarik dan bersifat kontekstual. Tema yang bagus adalah tema yang dapat menarik perhatian siswa dalam proses belajar di dalam kelas. Sebuah tema harus disusun dengan semenarik mungkin dan bersifat kontekstual. 5. Mengembangkan kecakapan anak dengan cara mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh anak agar dapat dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari agar anak mampu bertanggung jawab, mandiri, memiliki disiplin diri,
Dan seorang anak mampu membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan pengetahuannya yang didalaminya sejak lahir dan pengetahuan yang telah anak dapatkan selama hidup. 6. Yaitu menggunakan berbagai media edukasi. 6. Yaitu menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar. Yang ini media yang digunakan haruslah nyata dan tidak abstrak agar anak lebih memahami dan tidak sekedar membayangkan. Anak dapat berpikir dengan sebuah benda konkret saja. Jika anak diberikan gambar yang abstrak, tentu saja akan membuat anak tersebut kebingungan. Sesuai dengan karakteristik anak usia dini, akan lebih mengingat pada benda yang sudah mereka lihat maupun dipegang, sebab anak usia dini dapat menyerap pengalaman dan dengan mudah melalui benda-benda yang bersifat konkret, dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang. Yakni pembelajaran bagi anak usia dini harus berdasarkan konsep yang sederhana dan dekat dengan anak-anak agar lebih mudah dikuasai. Yang kelima yaitu komponen pembelajaran PAUD meliputi peserta didik, pendidikan, tujuan, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media, dan evaluasi. 6. Yaitu strategi pembelajaran PAUD. Ada bermacam-macam strategi pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru taman kanak-kanak. Pemilihan strategi pembelajaran hendaknya mempertimbangkan beberapa faktor penting, yaitu A. Karakteristik tujuan pembelajaran, B. Karakteristik anak dan cara belajarnya, C. Tempat berlangsungnya kegiatan belajar, D. Tema pembelajaran, serta E. Pola kegiatan. Ini menurut Masito dan kawan-kawan 2015. Strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Strategi pembelajaran melalui bermain, strategi pembelajaran melalui bercerita, dan strategi pembelajaran melalui bercerita, strategi pembelajaran melalui bernyanyi, strategi pembelajaran terpadu. Dan yang ke-8 yaitu metode pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran atau circle time. Dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat di mana guru duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan sebelum dan sesudah bermain. Pembelajaran yang berpusat pada sentra dilakukan secara tuntas mulai awal kegiatan sampai akhir dan fokus oleh satu kelompok usia dalam satu sentra kegiatan. Setiap sentra mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis bermain, yaitu bermain sensorik atau fungsional, bermain peran, dan bermain konstruktif atau membangun pemikiran anak. Stimulasi APE adalah latihan pembuatan APE untuk anak usia 0-6 tahun. Latihan simulasi APE untuk anak usia 0-6 tahun yaitu untuk meningkatkan kreativitas anak agar menciptakan suatu hal yang baru yang belum pernah dibuat dan diciptakan orang lain. Media pembelajaran mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. B. Pengelompokan media pembelajaran. 1. Media hasil teknologi cetak, 2. Media hasil teknologi audiovisual, 3. Media hasil teknologi berdasarkan komputer, 4. Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Jenis alat permainan edukatif. Yang pertama yaitu jenis alat permainan edukatif ada 2, yaitu berada di luar ruangan dan di dalam ruangan. Yang kedua APE Cipta Montessori yaitu puzzle geometri. Yang ketiga yaitu APE Cipta Google Crucenair yaitu balok Crucenair. Dan yang keempat itu APE Ciptaan Frobel yaitu balok Block DOS.
desain kelas sentral. Yang pertama yaitu zona penerima atau entry zone, yang kedua yaitu zona messy, yang ketiga itu zona tenang, yang keempat zona aktif, yang kelima zona dramatik, dan yang keenam zona lain-lainnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.